Rahayu menjawab pertanyaan bagaimana asal mula atau awal berdirinya Lik-Lik Batu Collection. Awalnya saya mempunyai ide atau kami sekeluarga mempunyai ide membuka toko patung atau membuka usaha pengrajin patung. Kenapa? Karena saya melihat potensi dari bapak saya yang kebetulan tukang patung yang sudah lama mengerjakan patung di tempat orang lain yang punya usaha patung kurang lebih dari tahun 2002 ya sampai 2012. Kemudian 2012 ini saya pikir melihat potensi itu, saya membuat blog pribadi yang saya mau gunakan sebagai platform untuk menjual patung. Nah, di blog tersebut yang saya beri nama www.liklikcung.blogspot.com, saya mengupload foto-foto hasil kerja bapak saya yang kebetulan waktu itu masih bekerja di tempat orang ya. Nah, kenapa saya upload? Saya yakin pencarian Google atau Google mampu mengindeks atau mau mengindeks patung-patung ya, foto-foto patung ya. Karena saya pikir waktu itu belum banyak yang posting foto patung batu putih. Jadi saya mulai mengupload itu tahun 2012. Nah, selama 3 tahun ya sampai 2015 saya ya tetap online ya, menggunakan platform online itu dengan harapan masyarakat yang sudah mulai berbelanja online mau berbelanja di tempat kami ya, waktu itu. Namun kendala tidak punya tempat, kemudian tidak tahu bagaimana menentukan harga pasar, tidak punya tempat untuk menaruh bahan. Selama 2012 sampai 2015 itu kami tidak bisa menjawab pertanyaan customer, atau customer menjadi tidak percaya dengan usaha kami karena ya seperti itu, tidak punya tempat, takut ditipu seperti itu. Kemudian kami bersyukur 2015 kami sekeluarga mempunyai modal untuk menyewa tanah. Nah, kebetulan saya lewat di jalan bypass Profesor Ridho Bagus Mantra. Saya lewat di sana, saya bekerja di Jimbaran waktu itu. Saya lewat di sana melihat ada pelang tanah dikontrakkan. Nah, saya pikir waktu itu tempat itu cukup dekat dengan area penjualan patung ya. Jadi kami memutuskan untuk menelpon yang punya lahan, kemudian deal, kami pun menjadi ngontrak di jalan bypass Profesor Bagus Mantra dekat dengan patung Titi Banda ya, sebelum lampu merah. Nah, ternyata ada tempat itu, kami kan berpikir wah dekat nih dengan atau berada di area penjualan patung. Kami pikir ternyata tempat yang kami pilih itu jauh berada di belakang ya, terakhir ya, baru dijangkau oleh customer. Nah, ketika itu kami buka 2015, belum punya langganan, kami pun membeli beberapa bahan ya, balok batu paras putih yang kami datangkan dari luar Pulau Bali. Dan dalam hal ini biasa disebut dengan batu paras putih, batu Jogja atau batu Gunung Kidul ya, didatangkan dari Jawa. Kami pesan, kemudian dikerjakan oleh bapak saya yang waktu itu seingat saya dimulai dengan patung Ganesha ya, membuat patung Ganesha. Karena secara online kami belum tahu kargo dan sebagainya, penjualan dari offline juga belum begitu dikenal toko kami, sehingga waktu itu pemasarannya jadi agak kurang. Itu selama kurang lebih 2 tahun. Jadi terpaksa kami jual hasil karya dari bapak saya waktu itu ke toko tetangga di area itu Bagus Mantra. Waktu itu kami jual, tentu marginnya menjadi tidak besar, atau keuntungan yang diperoleh menjadi tidak besar, atau bisa dibilang nihil margin ya, hanya untuk menutupi biaya operasional bahan maupun ongkos tukang. Nah, setelah 2 tahun mulailah kami dikenal di kancah
online juga ya. Waktu itu saya mulai mendapatkan satu order pertama yang patung Ganesha ya dari Jakarta, yang saya masih ingat sampai sekarang namanya, dari owner Butik Yoga Studio ya, Butik Yoga Studio di Jakarta. Saya sangat berterima kasih kepada beliau karena dari beliau saya berani atau mampu mendapatkan pesanan dari menerima pesanan dari luar Pulau Bali. Waktu itu saya mencari kargo yang sekiranya terjangkau ya bagi customer, karena tidak semua kargo terjangkau bagi customer. Nah, akhirnya saya mendapatkan satu kargo yang cukup terjangkau. Akhirnya sampai sekarang kami berjualan secara online. Jadi hampir 80% ya customer kami didapatkan dari online, dan kebanyakan dari luar Pulau Bali. Kenapa demikian? Karena secara umum lokal ya, penduduk lokal sudah terbiasa dengan patung, dan banyak sekali kompetitor di luar sana dan dengan harga yang sangat bervariasi. Nah, kami tentu berpikir secara operasional, harga menjadi nomor sekian ya, karena kami lebih mementingkan kualitas, dan kami mempunyai karakteristik tersendiri ya, ciri khas tersendiri di karya kami. Jadi harga tidak bisa menjadi patokan dari ukuran maupun ya dari ukuran, tidak sama ya dengan penjual satu dengan penjual lainnya. Kemudian awal mula nama itu saya bikin nama Lik Lik Chung Bali Stone. Mungkin terkenal agak Chinese, kemudian isi Bali, tentu bagus ya secara marketing menurut kami waktu itu. Tapi setelah sekian lama saya berpikir, waktu itu kami berpikir Lik Lik Chung itu kan binatang, sebenarnya binatang yang membuat perangkap di tanah yang menunggu mangsanya jatuh ke dalam lubang. Binatang itu cukup langka, jadi kami pikir karya kami cukup langka gitu. Akhirnya saya berpikir, wah ini nggak bisa terus seperti ini, namanya Lik Lik Chung Bali Stone. Akhirnya saya ubah menjadi Lik Lik Batu Collection. Kenapa saya ambil Lik Liknya? Ya, Lik Lik mudah aneh dan tapi mudah didengar ya, dan menurut saya lebih gampang lah, bukan lebih gampang sih, lebih variasi ya, bukan hanya tentang pengrajin tapi menjual juga. Akhirnya ya kami putuskan untuk mengganti Lik Lik Batu Collection dengan jadi sampai sekarang nama kami Lik Lik Batu Collection. Dan kenapa collection? Karena kami menganggap bahwa kami punya beberapa koleksi atau jenis patung yang bisa kami jual. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana perasaan saya waktu itu saat mendirikan Lik Lik Batu Collection? Pertama, sebagai pengusaha baru pertama kali membuat usaha, bukan baru pertama kali ya, baru membuat usaha baru di bidang yang belum saya ketahui. Walaupun bapak saya tahu ya tentang usaha ini, tentu ada perasaan senang karena mempunyai usaha yang sekiranya saya pikir waktu itu saya optimis bisa bersaing karena kualitas dari tukang patung yang kami miliki. Kemudian ada rasa was-was juga ya, ada rasa khawatir juga apakah kami bisa bertahan dengan persaingan yang ya cukup dibilang cukup banyak kompetitor ya. Jadi itu perasaannya, pertama optimis, kemudian sekaligus khawatir dengan persaingan yang ada, ataukah bisakah kami bertahan. Nah, sampai sekarang sekitar 7 tahun lah kami sudah bertahan. Lik Lik Batu Collection bisa dibilang masih eksis ya, walaupun bisa saya katakan keuntungannya tidak terlalu besar karena peminatnya itu terbatas. Namanya barang seni bukan kebutuhan pokok,
Jadi peminatnya masih terbatas di kalangan tertentu, kemudian secara lokal persaingannya terlalu tinggi, harga yang dijual oleh kompetitor juga ya kesulitan ya bagi saya untuk mengikuti, karena kami biaya operasional harus membayar kontrakan, bayar karyawan, membayar operasional listrik, air dan sebagainya gitu. Jadi sekian jawaban saya mengenai pertanyaan bagaimana asal usul Liklik Batu Collection dan bagaimana perasaan kami waktu mendirikan Liklik Batu Collection. Oke, terima kasih ya. Salam sukses.